Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk para penonton masih di tempat lain. Malam hari ini kami coba untuk menelusuri sebuah tempat yang baru menurut bagi saya sendiri dan juga teman-teman yang lain. Dan tempat ini kebetulan saya juga selama tinggal di Merauke tidak pernah tahu bahwa ada bekas bangunan yang sudah tidak lagi beroperasi. Dan di sini mungkin Bang Budi ada yang untuk ditambahkan. Kebetulan ada dengan Bapak siapa? Alex. Dengan Pak Alex ya, selaku penjaga di tempat ini, Pak. Penjaga ya. Bapak saya kan kerja di sini. Oh ya. Silakan Bang Budi. Mungkin Pak Alex bisa ceritakan tentang tempat ini. Setahu Bapak, ini dulunya apa sih tempat yang kita datangi yang bertepatan kayaknya di dekat Jalan Tujuh Wali-Wali ya? Tujuh Wali-Wali. Mungkin bisa diceritakan sedikit. Kalau saya ini kan bengkel PU. Bengkel PU. Biasa dibilang workshop. Oh iya. Biasa waktu itu kan tempat biasa penyimpanan alat-alat berat kan. Dari PU punya. Oke. Ya. Terus kalau yang tempat yang ini kira-kira itu di Kantor ya. Oh, kantornya. Kantor. Yang Oh. kantor sana bengkel. Oh iya. Gudang besar. Jadi di sini adalah kantor tempat beroperasinya sekaligus bengkel dan ditempatkan juga alat-alat berat di halaman ini ya. Dan Bapak mungkin kira-kira ini bangunan ini sudah ditinggalkan berapa lama begitu? Kira-kira sudah tidak digunakan tuh dari sejak kapan? Sejak 2005 kan. Skala itu. Cukup lama juga ya. Berarti cukup lama ya. 16 tahun ya, 16 tahun. Rehab saja. Oh, biasanya bangunan-bangunan yang ditinggalkan cukup lama itu pastinya ada berdatangan para penghuni-penghuni atau makhluk-makhluk astral yang menjadikan sebagai tempat mereka untuk bersarang ya. Karena pada umumnya tempat-tempat yang kosong, yang kotor, yang kumuh itu adalah tempat-tempat di mana sarangnya makhluk-makhluk astral. Nah, untuk itu kita coba untuk nanti kita telusuri kembali tempat ini. Ya mungkin saja ada sosok-sosok yang bisa kita temukan ataupun hal-hal yang dapat kami bisa sajikan untuk para penonton sekalian. Oke. Ya begitu ya Bang Budi ya. Iya. Dan kita juga di sini kedatangan beberapa teman yang memang awalnya adalah viewers kita dan hadir di sini bersama kami, ikut penelusuran bersama kami. Ada Zakarias dan Setio dan teman-teman lain yang ada di belakang, dan salah satunya juga ada si Jenita yang memberanikan diri juga pengen ikut penelusuran dan menjadi mediasi. Bagaimana pendapatnya Jenita? Ya, karena awalnya penasaran jadi ingin mendalami lagi gimana penelusuran ini. Indikatornya penasaran ya. Iya. Jadi punya ketertarikan sendiri untuk tahu lebih jauh sehingga beranikan diri untuk mengikuti penelusuran langsung di TKP-nya. Iya. Jadi seperti apa kedepannya dan apa saja yang bakal kita dapatkan, jangan kemana-mana, tetap masih di tempat lain bersama Bapak Yosef Dan untuk Charles. Dan untuk para penonton sekalian, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Oke. Kita coba untuk lakukan interaktif antara si mediator dengan makhluk astral di sini. Semoga saja bisa untuk berjalan baik agar kita bisa berkomunikasi di sini, mencari tahu informasi yang terkait dengan tempat ini. Jadi tidak menunggu lama lagi, langsung saja kita arahkan mediatornya untuk segera mengambil posisi yang mungkin kita merasa hawanya lebih baik agar bisa memperlancar apa yang ingin untuk kita sajikan kepada para penonton sekalian. Dan posisi di sini sekarang sudah jam 01.31
Jadi tanpa berlama-lama lagi seperti yang Bang Sam bilang. Jenita siap. Bang Sam jaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya khadamul khadam, ya khadamul khadam, ya khadamul jin, ya rijalul ghaib. Zatullah sifatullah wujudullah hadirullah. Para penonton sekalian, di sini mediator kita sudah masuk di alam bawah sadar ya, dan kita coba untuk berinteraksi. Apapun yang nanti disampaikan tentang tempat ini, kami juga sendiri di sini belum tahu persis ya tentang tempat ini, seluk-beluknya seperti apa. Biar kita dengar penjelasan dari makhluk yang menempel pada mediator kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Agak redup. Selamat malam. Tepsi. Kita mau berdialog. Assalamualaikum. Permisi. Bisa kita berdialog? Perkenalkan nama saya sendiri. Apakah boleh untuk berdialog? Permisi. Kita coba untuk berdialog. Di sini untuk mediatornya seperti terkunci ya, jadi untuk mengeluarkan suara pun masih nggak bisa ya, masih terasa berat. Permisi. Kamu bisa untuk menceritakan kepada kami semua yang ada di sini. Permisi. Assalamualaikum. Selamat malam. Dengan siapa ini? Assalamualaikum. Dengan siapa ini? Dengan siapa? Boleh tahu kami dengan siapa ini? Boleh berdialog dengan kami? Permisi. Apa kita bisa berdialog? Permisi. Kenapa? Kami datang ke sini untuk coba mencari tahu sejarah di tempat ini. Mungkin bisa diceritakan sedikit tentang sejarah di tempat ini, bisa berbagi sedikit cerita dengan kami.
Andika mana Andika? Remisi. Jadi sosok yang sedang masuk di dalam Jenita ini dari tadi dia hanya diam dan cuma menganggukkan kepala ketika kita sedang berbicara. Rusak ah. Di sini kita lagi mencoba untuk mengajak berkomunikasi. Semoga dia bisa menceritakan sesuatu dan membagi cerita terhadap kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam. Bisa kami berdialog? Center dari mana? Kayaknya penghuni di sini mulai Keluarkan aja kita coba untuk. Kebetulan hampir mirip ya seperti waktu konten kami di episode kedua ya. Episode kedua di Bunda Pengharapan. Dua ya? Ketiga. Episode ketiga kami. Ya. Episode ketiga kami di Bunda Pengharapan itu pertama kami ingin melakukan interaksi, tidak ada komunikasi sama sekali, yang ada hanya si mediator kami mengamuk, lalu kemudian kami coba untuk lepaskan, lalu kami hadirkan yang sosok berikut. Nah disitulah kami mendapatkan sesuatu yang kami bisa sajikan untuk para penonton sekalian. Mungkinkah ketika ini kita lepaskan ada sosok yang lain yang kita hadirkan nanti bisa untuk berdialog dan menceritakan tentang seluk-beluk tempat ini ya. Karena tempat ini belum kita ketahui bagaimana seluk-beluknya. Mungkin dengan kehadiran sosok yang kedua nanti bisa memberikan kita semua penjelasan ya. Jen? Kenapa Jen? Halo, gini kah? Jen? Why? Kenapa Jen? Salah. Kayak dingin. Itu sudah rasanya. Apanya dingin? Enggak bisa bangun ya, ringan. Iya itu sudah rasanya. Pernah jadi. Minum. Rokok. Air putih tadi mana air putih? Air galon. Jadi situasi seperti yang tadi Jenita bilang itu adalah situasi yang memang biasa terjadi ketika seseorang itu menjadi mediasi ya Bang Ram. Dan sebelumnya juga si Lutfi ini yang lagi merekam ini, kameramen kita, dia juga pernah kita bermain itu di suatu tempat tapi tidak direcord, itu dia sempat menjadi mediasinya. Dan Bang Sam mungkin ada sesuatu yang menarik. Tapi memang dari tadi selama kita di sini, sementara si Jenita mediasi, ada sosok yang katanya teman-teman di sekitar sini dan Bang Sam bilang itu ada sosok yang kayaknya mengintip kita dari sana. Memang dari awal itu si Anggit itu sudah merasa hawa di sana itu kayak berbeda dan tertarik untuk ke sana. Jadi tetap tonton terus sampai habis dan ikuti penelusuran kami. Oke, para penonton sekalian, berhubung mediator kami sedang coba untuk menetralisir tenaganya kembali, untuk itu kami coba untuk berjalan-jalan menelusuri area gedung ini ya, sambil menunggu mediasi kami sudah siap. Lalu kita akan coba melakukan
interaktif kembali dengan makhluk-makhluk yang ada di sekitar sini. Untuk itu tetap ikuti kami sampai selesai. Jadi yang di belakang kita ini adalah bangunan yang tadi sempat dibilang Bapak Charles, yang sempat digunakan dulunya sebagai kantor. Kalian lihat di sini, misi di sini. Ini sudah bentuk bangunan yang tadi kami sampaikan di opening, di awal opening kami ya. Ini WC-nya ada dua tempat ya untuk WC-nya sendiri ya. Kayaknya masih digunakan juga ya. Ya, WC-nya masih digunakan oleh warga sekitar. Pak Charles ya, Pak Charles selaku penduduk di sekitaran sini. Lalu kemudian untuk bangunannya sendiri, Bang Budi, ini udah kaca-kacanya udah mulai Ya, udah berguguran. Dengan seperti yang kalian lihat, kondisi plafon yang udah mulai jatuh-jatuh ke bawah, tidak terawat ya. Mungkin kita bisa ke sini dulu. Lihat dulu di sekitaran isi bangunan ini, dalamannya seperti apa. Oh, paling di sini ada kamar mandi juga ya. Ada WC juga, namun sudah tidak terpakai. Ya. Kalau untuk dalamnya kelihatannya masih layak ya Bang Budi? Iya, masih layak, masih bisa sebenarnya. Ini yang tadi Bang Charles bilang, bangunan ini sudah lama ditinggalkan, tapi memang ada beberapa yang mungkin direhab sedikit. Tidak tahu itu mungkin dari pihak perusahaannya sendiri atau dari siapa, itu yang belum. Oke, untuk ruangan ini kita lanjut lagi ke ruangan sebelahnya, biar semua ruangan kita coba untuk datangi. Semoga ada hal menarik yang mungkin bisa kita dapati dalam perjalanan kali ini. Seperti itu Bang Budi. Belum tidak begitu terawat dengan baik karena memang bekasnya udah dari 2005 sampai 2021 itu lumayan. Kurang lebih ya 16 tahun, 16 tahun tidak lagi beroperasi ya, cukup lama. Dan biasanya tempat-tempat kayak begini itu udah sangat-sangat berantakan ya, berupa rumput yang tumbuh, kemudian pasir-pasir yang berserakan, lalu kemudian yang lebih harusnya lebih untuk menjadi pusat perhatian di tempat-tempat yang sudah lama tidak digunakan ini, yaitu binatang-binatang seperti ular, itu pastinya ada. Namun kelihatannya ruangan ini bersih dan tidak ada ya. Kayaknya memang dulu di sini tuh bengkelnya Bang. Seperti yang kita lihat memang di sini agak lapang dengan ruangan-ruangan di sekitar sini. Jadi Coba Anggi tadi cerita dari awal. Karena di situ kayak sempat ada yang Gitu ya. nah, makanya coba saya bersihkan dulu. Jadi kenapa saya pakai antiseptik, karena pas di dalam ruangan itu kayak gimana gitu, nggak ngerti, makanya coba saya bersihkan dulu. Dan ternyata mengganggu ya. Mengganggu, sangat-sangat mengganggu karena terus aromanya tiba-tiba Sama tadi saat kita mulai masuk ke tempat ini, saat cek lokasi, sosoknya sih ada di sebelah sini tadi ya. Sosoknya di sebelah sini. Jadi saya tunjuk karena seperti ini ya Bang, kayak yang merangkak gitu ya Bang. ya. Kalau untuk tadi waktu kita pengecekan lokasi sebelum kita ke Pak Charles, itu memang sempat terlihat seperti ada yang merangkak. Waktu saya juga pun meminta permisi dengan cara saya, yaitu menaruh sebatang rokok untuk minta permisi saya mau bermain di tempat ini. Kebetulan di saat saya ingin menuju ke tempat ini ada seperti orang merangkak, tapi saya sampai di sini sosok-sosok itu tidak ada. Mungkin Pak Charles bisa bergabung bersama kita. Pak Charles. Tadi kayaknya butuh penuturan dari Pak Charles. Mungkin selama Pak Charles tinggal di sini, mungkin ada sempat melihatkah sosok-sosok atau penampakan atau mungkin suara-suara atau bunyi atau mungkin bisa dijelaskan sedikit kalau mengenai. saya biasa sering tuh lihat di depan situ ada sosok-sosok yang ini kayak
depan pagar situ sama di sebelah sini. Oh, di sebelah sini. Sama sebelah sini yang tempat hidup. Sosok seperti apa atau hanya sekelibat aja? Perempuan. Oh, perempuan. Iya, benar. Yang dari ketawa itu perempuan. Jadi maaf tadi kita sempat lihat itu perempuannya itu di. Jadi guys, saat kita masuk tadi sebelum mau kita opening, itu sosoknya ada di belakang sini, di belakang gudang ini ya. Itu dia kayak ketawa begitu, kayak macam menyambut gitu lah. Ya. Lalu kemudian begitu kita ingin untuk opening. Sebelum kita opening tadi sempat terdengar suara-suara seperti orang ketawa, dan suara itu sosoknya ya dari asalnya perempuan tadi ya, semua dari, bukan cuma hanya saya. Ya. Beberapa kru juga tadi mendengar. Lalu suara itu berulang-ulang kali. Sama ada yang siulan itu ya, Bang? Ya, jadi setelah itu lanjut lagi dengan siulan seperti ada sosok-sosok yang ada di sekitar kami. Cuman siulan itu entah datangnya dari arah mana, kami sendiri pun tidak memastikan, karena memang kami baru turun dari kendaraan kami masing-masing gitu. Lalu di saat kami coba untuk berdiri berdialog bersantai sejenak, tiba-tiba seperti ada yang mengintip juga. Nah, di saat saya sedang menjelaskan pun ada seperti sosok yang melintas di belakang sini ya. Untuk itu nanti akan kita coba untuk lakukan interaktif lagi. Kita hadirkan lagi mediator kami ya, yang nanti akan menjadi penghubung komunikasi antara kami dan makhluk-makhluk astral yang ada di tempat ini. Semoga itu adalah sajian terbaik kami untuk para penonton sekalian. Ya, untuk itu tetap saksikan sampai selesai. Jadi ini adalah spot yang bakal kami jadikan untuk si Jenita ini mediasi. Dan seperti yang kalian lihat di belakang kita ini kayaknya tempat kendaraan di mana mereka biasa mencuci, membersihkan kendaraannya. Gimana Bang Sam? Kira-kira? Ya, Kita kebetulan tadi saya diberi petunjuk oleh Pak Charles agar kita coba untuk melakukan mediasinya di sini. Ya. Dan sekarang kita sudah sampai pada tempatnya. Ini yang tadi Pak Charles bilang Ya. kayaknya sering ada cewek itu ya. Di sini. Jadi Pak Charles memberikan saya petunjuk untuk kita lakukan mediasinya di sini. Dan ya saya ikuti karena Pak Charles lebih tahu tempat ini daripada kami, karena saya sendiri pun baru pertama kali tahu bahwa di sini itu memang ada sebuah bangunan yang tidak lagi beroperasi. Oke, langsung saja tidak menunggu lama lagi, mediator kami akan kami hadirkan untuk berinteraktif, dan juga kami meminta para penonton sekalian agar tetap saksikan sampai ada sesuatu sajian yang kami bisa berikan pada kalian semua. Ya, sekarang mediator kami udah kami hadirkan di sini. Kita coba untuk menunggu beberapa menit kemudian apa yang terjadi setelah mediatornya mengambil posisi di depan tepat kamera. Entah sosok apa yang nantinya akan menempel, ya, kita akan lihat nanti. Di sini sendiri, nggak tahu di sana. Di sana di mana? Ada sana kakak datang, ada temannya, adek.